Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Mazmur 118 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saat ini mari kita merenungkan akan firman Tuhan di kitab Injil dalam buku Matius pasalnya yang ke-17. Ada cerita yang menarik walaupun sangat pendek. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata kepadanya, "Apakah gurumu tidak membayar bea atau pajak untuk bait Allah? Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham untuk bait Allah?" Kemudian Petrus menjawab, "Ya, memang membayar." Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus pun mendahului Petrus. Dan Yesus bertanya kepada Petrus. Yesus berkata, "Simon, dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea atau pajak? Apakah dari rakyatnya atau dari orang asing?" Kemudian Petrus menjawab, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi kalau begitu bebaslah rakyatnya, karena raja-raja hanya memungut bea atau pajak dari orang asing. Namun, supaya ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah ke danau, pancinglah di sana, dan ikan yang pertama yang kamu dapatkan, ambillah itu, buka mulutnya, maka kamu akan mendapatkan 4 dirham. Kemudian, bawalah uang 4 dirham itu, bayarlah untuk aku dan juga untuk kamu." Kisah ini, cerita ini sampai di sini. Namun ada beberapa pelajaran yang penting yang kita bisa dapatkan daripada cerita ini. Yang pertama, kita perlu untuk menuruti anjuran dan aturan dari pemerintah untuk kebaikan saudara dan saya. Yang kedua, Yesus menyediakan keperluan kita. Saat Petrus pergi ke danau dan memancing, dia membuka mulut ikan dan dia menemukan 4 dirham. 4 dirham diperlukan untuk membayar bea pajak untuk Petrus dan juga untuk Yesus. Kenapa Petrus tidak mendapatkan 5 dirham atau 6 dirham? Atau bahkan lebih daripada itu? Kenapa hanya 4 dirham? Oleh karena Tuhan telah mengatur semuanya. Oleh karena Tuhan mengetahui keperluan saat itu. Mazmur 50 ayat 10-12 berkata, "Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya." Kita tidak perlu khawatir dan takut akan kehidupan kita di dunia ini. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini, banyak orang-orang yang di PHK. Oleh karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Banyak orang-orang yang terlantar, banyak orang yang susah untuk mendapatkan makanan. Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus." Kita tidak perlu ragu, khawatir, karena Tuhan telah berjanji akan memenuhi keperluan kita.
Yang ketiga, kita harus percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam situasi yang terjadi sekarang ini, di mana virus corona merajalela di mana-mana, menjadi suatu wabah di seluruh dunia, bahkan di negara kita. Kita tidak perlu takut, khawatir, dan cemas. Oleh karena Tuhan akan memelihara kita. Sebagaimana Raja Daud gambarkan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia akan menjaga, memelihara kita. Dalam ayatnya yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Raja Daud tidak takut berjalan dalam lembah kegelaman. Walaupun sangat berbahaya, sangat menakutkan, namun dia tidak pernah takut dan khawatir. Sebab dia yakin Tuhan menyertai dia. Tuhan bersama dia. Tuhan akan menyelamatkan dia. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Apalagi dalam situasi virus corona yang merajalela di mana-mana. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Oleh karena Tuhan menyertai kita. Kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya, agar Tuhan memberikan kita hikmat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Tuhan akan melindungi dan memelihara kita semua. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-21, Yesus berkata, menjelang kedatangan Tuhan, menjelang akhir zaman itu tiba, akan terjadi kelaparan, peperangan di mana-mana, bahkan belas sampar. Dan inilah yang kita rasakan saat ini. Belas sampar, wabah virus corona yang sementara merajalela di dunia ini. Kita tidak perlu takut dan cemas. Oleh karena ini semua menandakan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Lukas 21 ayat 28 berkata, apabila semua itu mulai terjadi, lihatlah, angkatlah mukamu, dan lihatlah, karena penyelamatanmu sudah dekat. Keselamatan kita sudah dekat. Yesus tidak lama lagi akan datang segera. Biarlah kita boleh bersedia. Biarlah kita senantiasa tetap setia dan merenungkan kedatangan Tuhan. Oleh karena Yesus sudah akan datang segera. Biarlah kita bersedia untuk menyambut kedatangannya. Sehingga apabila Tuhan datang, kita boleh diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, agar kita senantiasa mengikuti anjuran pemerintah, kita senantiasa tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan memenuhi keperluan kita, dan Tuhan akan senantiasa menjaga, memelihara kita, sampai pada hari Maranatha tiba, Tuhan datang, kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Inilah doa dan harapan kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kiranya boleh memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami, bahwa Engkau akan memenuhi keperluan kami, bahwa Engkau akan selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menguatkan iman kami, sampai pada hari Maranatha tiba, Tuhan datang, kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Inilah doa dan seruan kami. Ampuni salah dosa kami yang begitu banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.